Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Retno Endah Supeni MM selaku dosen pengampu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengantar metode riset yang berjudul Pengaruh Stres Kerja, Kompensasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan di saat pandemi COVID-19 di CV Anugerah Alam Abadi Bondowoso. Namun sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vita Wardatun, NIM 19 104 1109, kelas manajemen C. Langsung saja kita bahas bab 1, latar belakang masalah. Pada tahun 2019, di seluruh negara sedang mengalami pandemi COVID-19, terutama di negara Indonesia, yang juga secara tidak langsung mempengaruhi seperti pendidikan, pengangguran yang semakin meningkat, perekonomian masyarakat, dan mempengaruhi kinerja karyawan. Banyak perusahaan-perusahaan yang mempertahankannya supaya tidak bangkrut dan harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan saat ini. Virus ini mempengaruhi aktivitas para pekerja perusahaan dan banyak para karyawan mengalami stres kerja dikarenakan tingkat pekerjaan yang semakin menumpuk serta tingkat kesulitan pekerjaan yang semakin lama semakin meningkat dan lingkungan kerja yang kurang nyaman. Tidak hanya itu, pandemi COVID juga mempengaruhi kompensasi dan motivasi kerja bila mana pendapatan perusahaan menurun serta motivasi juga akan menyebabkan menurunnya semangat kerja karyawan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di masa COVID-19 pada CV Anugerah Alam Abadi? Yang kedua, apakah kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di masa COVID-19 pada CV Anugerah Alam Abadi? Yang ketiga, apakah motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di masa COVID-19 pada CV Anugerah Alam Abadi? Yang keempat, apakah stres kerja, kompensasi, dan motivasi kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan di masa COVID-19 pada CV Anugerah Alam Abadi? Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama untuk menguji stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di masa COVID-19 pada CV Anugerah Alam Abadi. Yang kedua, untuk menguji kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di masa COVID-19 pada CV Anugerah Alam Abadi. Yang ketiga, untuk menguji motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di masa COVID-19 pada CV Anugerah Alam Abadi. Yang keempat, untuk menguji stres kerja, kompensasi, dan motivasi kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan di masa COVID-19 pada CV Anugerah Alam Abadi. Adapun manfaat penelitian bagi penulis sebagai alat untuk melatih, menulis, dan berpikir secara logis dan ilmiah dengan menerapkan teori dan literatur yang ada, khususnya dalam stres kerja, kompensasi, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan saat pandemi COVID-19. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam proses pembelajaran bagi peneliti selanjutnya, sehingga peneliti diharapkan mampu menyempurnakan penelitiannya menjadi lebih baik dengan pandangan yang terbaru. Bagi perusahaan, diharapkan akan memberikan saran dalam mengembangkan strategi perusahaan, memberikan perspektif baru terkait kebijakan yang berlaku dalam perusahaan tentang stres kerja, kompensasi, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, bab 2 yaitu tinjauan pustaka atau tinjauan teoritis. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai fungsi seperti melakukan perencanaan, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau karyawan, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua, kinerja karyawan. Menurut Wibowo, tahun 2013 menyatakan kinerja berasal dari pengertian performance. Performance adalah hasil kerja atau prestasi kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja karyawan adalah hasil kerja karyawan dilihat pada aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerjasama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan organisasi.
Yang ketiga, stres kerja. Stres merupakan suatu kondisi yang menekan keadaan psikis seseorang dalam mencapai suatu kesempatan, di mana untuk mencapai kesempatan tersebut terdapat batasan atau halangan. Stres kerja pada masa pandemi COVID-19 disebabkan social distancing yang mengakibatkan aktivitas masyarakat berkurang. Dampaknya adalah menurunnya produktivitas. Yang keempat, kompensasi. Kompensasi merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan dari perusahaan kepada kinerja karyawan atas prestasi yang diberikan pada perusahaan. Menurut Dassler tahun 2015, kompensasi meliputi semua bentuk bayaran yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari hubungan kerja mereka. Yang kelima, motivasi kerja. Motivasi kerja adalah suatu kumpulan kekuatan yang energik yang mengkoordinasi di dalam dan di luar diri seorang karyawan, yang mendorong usaha kerja dalam menentukan arah, intensitas, dan kegigihan. Dapat disimpulkan bahwa motivasi timbul dari diri seseorang itu sendiri untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga bisa dikarenakan oleh dorongan orang lain. Tetapi motivasi yang paling baik adalah dari diri sendiri karena dilakukan tanpa paksaan dan setiap individu memiliki motivasi yang berbeda untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, indikator variabel penelitian. Stres kerja. Yang pertama, tuntutan tugas. Yang kedua, tuntutan peran. Yang ketiga, tuntutan antar pribadi. Yang keempat, struktur organisasi. Yang kelima, kepemimpinan organisasi. Kompensasi. Yang pertama, ada gaji. Yang kedua, insentif. Yang ketiga, bonus. Yang keempat, upah. Dan yang kelima, asuransi. Keenam, pengobatan. Motivasi kerja. Yang pertama, kebutuhan fisik. Yang kedua, kebutuhan rasa aman dan keselamatan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan perwujudan diri. Kinerja karyawan. Yang pertama ada kualitas, kedua kuantitas, ketiga ketepatan waktu, keempat efektivitas biaya, yang kelima perlu pengawasan, dan yang terakhir dampak interpersonal. Kerangka konseptual bisa dilihat di PPT di atas. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Menurut Nanang Martono tahun 2010.257, hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka. H1, terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat stres kerja di masa pandemi COVID-19 terhadap kinerja karyawan. H2, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan saat pandemi COVID-19. H3, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan saat pandemi COVID-19. H4, stres kerja, kompensasi, dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif ini merupakan jenis penelitian yang memiliki tujuan seperti mencari generalisasi yang punya nilai prediktif dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, kuesioner, wawancara terstruktur kepada karyawan yang ada di CV Anugerah Alam Abadi. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih untuk melaksanakan penelitian ini adalah CV Anugerah Alam Abadi yang berada di Jalan Purbakala, RT 8 RW 3, Pekauman, Gerujukan, Bondowoso. Waktu penelitian ini dilakukan setelah mendapat izin dari Universitas Muhammadiyah Jember. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh karyawan di CV Anugerah Alam Abadi. Sampel pada penelitian ini menggunakan probability sampling, di mana probability sampling ini teknik yang setiap anggotanya populasi memiliki peluang sama dipilih menjadi sampel, atau dengan kata lain semua anggota tunggal dari populasi memiliki peluang tidak nol. Yang keempat, identifikasi variabel penelitian. Variabel dependent pada penelitian ini adalah kinerja karyawan. Variabel independen pada penelitian ini adalah stres kerja, kompensasi, dan motivasi kerja. Yang kelima, uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Reliabilitas atau reliability merupakan instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan.
Yang keenam, data dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Sumber data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karyawan CV Anugerah Alam Abadi yang berupa observasi dan wawancara serta jawaban responden yang diajukan pertanyaan atau penyebaran kuesioner secara langsung kepada karyawan CV Anugerah Alam Abadi. Data sekunder, sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu jurnal-jurnal dan buku yang berkaitan dengan variabel stres kerja, kompensasi, motivasi kerja, dan kinerja karyawan saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, metode pengumpulan data, wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung atau tatap muka kepada karyawan CV Anugerah Alam Abadi. Yang kedua, kuesioner. Pembagian kuesioner ini dilakukan secara langsung untuk memperoleh jawaban dalam pengujian hipotesis pada pengaruh stres kerja, kompensasi, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, studi pustaka. Studi pustaka yang digunakan berbagai macam material yang ada di buku-buku literatur, jurnal, buku, majalah, dokumen, internet, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan stres kerja, kompensasi, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan saat pandemi COVID-19. Teknik analisis data, uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heterokedastisitas. Analisis data yang pertama analisis regresi linear berganda, yang kedua uji hipotesis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.